Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Shalom. Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Okuli, mataku tetap terarah pada Tuhan, Minggu 7 Maret 2021, diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dengan bahan bacaan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, dengan tema kasih kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, suatu perusahaan coklat terkemuka membagikan produk terbaru mereka kepada setiap anak di TK yang mereka datangi. Semua anak tentu sangat bersemangat untuk membuka bungkusan coklat mereka masing-masing. Tetapi ada seorang anak bernama Tina hanya memandangi coklatnya dan menyimpannya dalam tas. Seorang guru yang melihatnya lalu bertanya kepadanya, apakah ia tidak menyukai coklat itu. Tapi dengan senyum lebar, Tina menjawab, tidak Bu, aku sangat menyukai coklat. Tapi aku lebih suka papa dan mamaku. Mereka pasti senang saat mereka juga memakan coklat yang baru ini, katanya. Perkataan Tina yang menggemaskan ini kemudian disampaikan guru tersebut kepada kedua orang tuanya. Dan di akhir minggu itu, kedua orang tuanya, papa dan mamanya, membawa Tina ke mall dan juga membelikan es krim yang sangat mahal di mall tersebut. Tina biasanya hanya memandangi es itu karena papa mamanya katakan bahwa es yang ada di mall itu sangat mahal harganya. Tetapi sungguh tak disangka, kini es krim coklat berbentuk beruang yang sudah lama diidam-idamkannya sedang dikunyahnya. Saudaraku, bagi seorang gadis kecil sekecil Tina, mungkin ia tidak tahu mengapa tiba-tiba papa dan mamanya memberikannya es krim tersebut. Namun saudaraku tentu sudah tahu bahwa kita betul-betul sadar karena mereka ini betul-betul sudah tersentuh dan luluh hatinya atas tindakan kasih yang Tina perlihatkan kepada mereka. Saudaraku, demikian jugalah dengan Bapa kita yang di sorga. Hatinya juga pasti akan tersentuh bila dia melihat kita sungguh-sungguh mengasihinya terlebih dari apapun yang kita inginkan di dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita ketahui dan pahami, saudaraku, ketika Tuhan memberikan kita perintah untuk mengasihinya, Dia tidak pernah memaksa kita. Namun Dia tahu persis hanya saat kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan segenap hati, kita akan mendahulukan kepentingannya dan menuruti perintah dan perkataannya yang tersulit sekalipun. Kemudian selagi kita menjalankan setiap perintahnya, kita pun akan menemukan di sana bahwa itu semuanya, di balik itu semuanya, kita akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bahkan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih
kepada Allah, yang merupakan bagian pertama dari 10 hukum Taurat Tuhan ketika bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang telah menebus dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka ini sekarang sudah menjadi umat pilihan Tuhan dan milik Tuhan selama-lamanya. Sehingga mereka harus berbeda, harus lain dari bangsa-bangsa lain yang ada di atas bumi ini. Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang Esa, Allah yang kudus, dan Allah yang benar. Sehingga umatnya juga yang memiliki identitas baru sebagai umat pilihan Allah juga harus hidup benar, hidup kudus, dan juga beribadah beda dengan penyembahan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita juga, saudaraku, sebagai umat pilihan Allah yang telah ditebus darah Yesus Kristus di kayu salib, kita juga harus menyadari bahwa perintah ini adalah perintah yang pertama dan yang utama dari Allah bagi setiap kita, anak-anaknya yang dikasihi, agar kita hidup benar dan kudus serta beribadah dengan benar kepada Tuhan Allah kita yang kudus dan benar. Mari kita simak bersama. Yang pertama dan hukum yang pertama, saudaraku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ayat yang ketiga. Hukum ini mencegah penyembahan ilah-ilah lain yang sering dilakukan orang-orang yang belum mengenal Allah yang Esa. Dalam Roma 1 ayat 20, Tuhan telah menyatakan siapa Dia melalui alam semesta ciptaannya ini. Tetapi karena dosa manusia, ingin selalu kecenderungan hatinya untuk mengganti Allah dengan Allah yang palsu. Bahkan sebagian orang tidak perlu mengakui Allah itu ada dan menyangkal keberadaan Allah. Dan sebagian lagi mereka tidak peduli bahwa Allah itu ada. Tetapi saudaraku, kita dan juga umat Tuhan, orang-orang Israel dan orang-orang Kristen sudah mengakui bahwa Tuhan kita itu Esa adanya. Allah kita itu benar. Allah kita itu kudus adanya. Dan saat kita mengakui itu, kita menyatakannya di dalam ibadah sebagai ungkapan syukur kita untuk memuliakan Dia dengan sepatutnya di dalam setiap aktivitas hidup kita. Baik di dalam kita berpikir, di dalam kita bermeditasi, di dalam kita mencintai, di dalam apa yang kita percayai. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena kita mengarahkan diri kita untuk memuji dan bersyukur kepadanya. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, perintah ini berarti juga setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita lihat itu. Yang satu, ibadah orang percaya harus ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh ada penyembahan, doa yang dipanjatkan kepada atau usaha memperoleh bimbingan dan pertolongan dari Allah lain dan dari roh manapun atau orang mati. Kita tidak boleh menyembah setan-setan, mempelajari ilmu nujum dan penyembahan berhala lainnya. Pendidikan itu dalam Imamat 17 ayat 7. Yang kedua, orang percaya harus mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah. Hanya Allah melalui kehendaknya yang dinyatakan dan difirmankannya lah yang boleh menjadi penuntun kehidupan kita hari lepas sehari. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal yang keempat. Dan yang ketiga, saudaraku,
tujuan hidup orang percaya haruslah mencari dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan kekuatannya, sambil bersandar padanya untuk menyediakan apa yang baik bagi kehidupan mereka, dalam Ulangan 6 ayat 5. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tragedi Raja Salomo mengingatkan kita betapa kuasanya, power atau kuasa, harta, kemakmuran, wanita, dan cinta diri bisa menjadi apa? Berhala yang bisa membawa kita bercabang hati, menjauhkan hidup kita, hati kita, penyembahan kita dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita sudah tahu bahwa raja yang bijaksana ini, yang telah membangun bait Allah sedemikian megahnya dan luar biasanya, dia disegani oleh bangsanya, rakyatnya, dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dia orang yang semakin berkuasa ini, semakin besar ini, semakin kaya ini, semakin hebat ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Hatinya makin jauh dari Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5-6, Alkitab mencatat bahwa Salomo mulai menyembah ilah-ilah lain, dan apa yang dilakukannya itu jelas sangat jahat di mata Tuhan, dan akibatnya dia tidak lagi sepenuhnya mengikuti jalan Tuhan. Akibatnya saudara tahu bahwa sesudah dia mati, kerajaan Israel terbelah dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Itu artinya saudaraku, mari kita mawas diri dan hati-hati, karena tidak ada rupanya orang yang bisa untuk mempertahankan dirinya kalau dia sudah tergoda untuk apa? Menyembah ilah lain lewat perempuan atau lewat uang, lewat kuasa, dan juga hal-hal yang lain yang akan menjauhkan hidup kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Ayat yang keempat. Saudaraku, larangan menyembah dewa lainnya berarti tidak boleh membuat patung dewa itu. Ulangan 4. Juga tidak seorang pun sebenarnya dapat membuat patung Tuhan Allah, karena ia terlalu agung untuk dapat digambarkan dengan apapun yang dibuat oleh manusia. Dan saudaraku, prinsip di balik perintah ini, satu, tidak mungkin ada patung atau gambar yang sanggup menggambarkan kemuliaan dan tabiat pribadi Allah dengan benar. Yesaya 40 ayat 18. Yang kedua, Allah begitu maha tinggi, begitu kudus dan tidak terhampiri, sehingga patung apapun atau gambar apapun darinya menghina dan merendahkan kodratnya yang sesungguhnya dan apa yang telah dinyatakannya mengenai dirinya. Dalam Keluaran 32 ayat 1-6. Yang ketiga, konsep orang percaya mengenai Allah tidak boleh dilandaskan pada patung atau gambar darinya, tetapi pada firman Allah dan pernyataannya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Untuk itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh beribadah, fokus kepada Tuhan, bukan kepada patung-patung atau gambar-gambar apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayat yang ketujuh. Saudaraku, kita tidak boleh menyalahgunakan nama Allah, termasuk juga membuat janji palsu dengan memakai nama itu dalam Imamat 19. Menyebutnya juga tidak boleh dengan
tidak sungguh-sungguh atau sembarangan atau mengutuk atau menghujat Allah sendiri dalam Imamat 24. Nama Allah harus kita kuduskan, dihormati dan disegani sebagai Allah yang amat kudus dan hanya dapat dipergunakan dengan cara yang suci. Di sini kita melihat bahwa di dalam nama itu kita tahu bukan sekedar nama. Di balik dari nama itu kita tahu ada sifat, karakter, kuasa dari siapa? Pemilik nama itu. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal nama Yesus. Dan saudaraku, apa artinya nama Tuhan Yesus itu bagi kita? Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 memperlihatkan satu nama yang indah ini, yakni nama Yesus adalah nama yang begitu agung dan mulia. Di dalam nama itu kita mendapatkan keselamatan. Makanya setiap orang yang memanggil nama Yesus dan menyebut nama Yesus, maka dia akan diselamatkan. Sebab di dalam nama itu ada kuasa, ada keselamatan, ada kebenaran Allah selama-lamanya. Dan pada hari yang terakhir nanti, nama itu yang akan diserukan dan diagung-agungkan oleh semua orang di atas muka bumi ini. Semua lutut harus bertelut dan semua mulut harus mengaku bahwa dia adalah apa? Tuhan. Dan semua kita harus menyembah dia. Nama itulah sepatutnya nama yang kita agungkan dan kita tidak sebut dengan sembarangan. Saudaraku tahu bahwa di dalam nama Yesus kita berdoa. Di dalam nama Yesus kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah di sorga. Di dalam namanya Yesus kita telah memiliki segala kuasa dan kemuliaan, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Yesus kita boleh dimeteraikan di dalam keselamatan untuk selama-lamanya. Untuk itu saudaraku, biarlah setiap kita memanggil nama Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan, memanggil nama Roh Kudus dengan penuh hormat, penuh respek dan takut segan, ya. Namun sekaligus juga penuh dengan apa? Sukacita, penuh kerinduan untuk menjadikan nama itu nama yang kita bawa dalam hidup ini, dan orang lain melihat Kristus dan mengenal nama itu melalui hidup, karakter, dan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena disitulah kita menjalani hidup kebenaran firman. Yang keempat, ingatlah hari Sabat. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sabat saudaraku dalam Perjanjian Lama atau hari ke-7 atau hari perhentian dalam setiap minggu. Menguduskan hari itu berarti memisahkannya sebagai yang berbeda dari hari-hari lainnya dengan berhenti bekerja supaya dapat istirahat, melayani Allah, menguduskannya dan juga memusatkan perhatian kita yang menyangkut kepada keabadian, kehidupan rohani dan kehormatan Allah. Bagi orang Israel yang pertama Sabat menjadi tanda bahwa mereka adalah apa? Milik Allah. Juga bagi kita. Kita beristirahat, kita beribadah pada hari Minggu, tanda kita adalah milik Allah. Yang kedua, Sabat mengingatkan mereka dan mengingatkan kita akan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Artinya juga membebaskan kita dari dosa, kuasa, maut. Saudaraku, dengan menghormati nama Tuhan Allah lewat tutur kata, lewat ucapan-ucapan, maka kita bisa menguduskan namanya. Tapi lewat persekutuan bersama di dalam rumah Allah, kita juga bersama-sama beribadah
pada hari Minggu. Kita bersama-sama mengucap syukur penuh sukacita karena kebangkitan Yesus dari kematian, dan sekaligus komitmen kita hidup sesuai dengan firman Allah. Mengingat dan menguduskan hari Tuhan menjadi perkara yang indah buat umat yang telah diselamatkan. Hidup yang dianugerahkan Allah mengandung berkat setiap harinya, termasuk saat kita beribadah pada hari Minggu. Jelas diungkapkan 6 hari Tuhan memberikan kita untuk bekerja, berusaha, berdagang, mengejar karir, membangun cita-cita dan masa depan. Dan 1 hari dari ke-7 hari itu digunakan untuk dikuduskan, diberikan agar kita memuji namanya, mengucap syukur bagi Allah, memohon pengampunan dan belas kasihan, mendapatkan pengajaran firman, bersehati dalam doa bersama, berbagi berkat untuk pelayanan dan kesaksian gereja, dan menikmati berkat-berkat Allah dalam setiap kita beribadah Minggu. Betapa saudaraku, Allah menghendaki kita hidup dalam keseimbangan yang membuat kita menjadi manusia yang mengasihi Sang Pencipta. Karena kerja itu ada batasnya. Kita juga memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Tapi lewat kita beribadah, lewat kita beristirahat, lewat kita memuji-muji Tuhan, kita dibaharui, kita dihibur, dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Makanya Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya saat kita berbeban berat dan letih lesu, agar kita diberi kelegaan, diberi sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita hari lepas sehari. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada ayat 5 dan ayat 6 dalam Katekismus Martin Luther disebut ketentuan Tuhan atas dasar kita itu yang berbunyi, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku." Saudaraku, maksudnya di sini agar kita takut akan murkanya, dan jangan sekali-kali kita senang melanggar akan titah dan firman-Nya, karena Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta mentaati titah atau firman-Nya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan demikian kita harus sungguh-sungguh mengasihi dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus telah menyimpulkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dengan 2 kalimat ini. Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal sebelumnya juga Yesus sudah berkata bahwa Dia datang bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan apa? Menggenapinya. Untuk itu Yesus secara tegas katakan bahwa jika kita mengasihi Allah, kita juga akan berpegang pada perintah-perintahnya, yakni firman Allah.
Karena memang harus kita akui, kedua hal ini adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, yakni mengasihi Tuhan, tapi juga melaksanakan perintah-perintahnya. Untuk itu saudaraku, marilah dengan sukacita Tuhan, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Sekali lagi, jangan coba-coba setengah hati, tapi mari kita sungguh-sungguh mengasihinya, karena kita pasti Tuhan berkati. Dan buktinya, mari kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.